Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya untuk mata pelajaran informatika mengenai materi analisis data. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama Aldi Putra Ramadan, absen 5 dari kelas 10-1. Baik, langsung saja berikut pemaparan tentang materi analisis data. Jadi yang pertama, kita akan membahas definisi analisis data. Apa sih analisis data itu sendiri? Analisis data adalah sebuah proses pemeriksaan, pembersihan, transportasi, dan pemodelan data dengan tujuan menemukan informasi yang berguna sehingga dapat memberikan petunjuk untuk mengambil keputusan terhadap permasalahan atau pernyataan penelitian yang diangkat. Analisis data sendiri memiliki banyak segi dan pendekatan yang mencakup beragam teknik dengan berbagai nama dan digunakan dalam domain bisnis, sains, dan ilmu sosial yang berbeda. Selanjutnya, tools. Apa itu tools? Pengertian tools dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan alat atau perkakas yang digunakan manusia untuk mempermudah dalam menjalankan sebuah pekerjaan. Dalam tools terdapat alat bantu yang paling utama, yakni Google Colab dan bahasa programan Python. Berikut ini penjelasan mengenai jenis-jenis analisis data tersebut. Yang pertama, kualitatif. Kualitatif adalah analisis data yang diperoleh dengan proses sistematis, yakni dengan cara mencari dan mengolah berbagai data yang bersumber dari hasil pengamatan lapangan, kajian dokumen, catatan lapangan, wawancara, dokumentasi, dan lainnya, sehingga dapat menghasilkan sebuah laporan temuan penelitian. Yang kedua, kuantitatif. Kuantitatif merupakan jenis analisis yang memakai alat dengan sifatnya yang kuantitatif. Hal ini berarti sebuah analisis dilakukan dengan memakai model-model tertentu, layaknya model matematika, model ekonometrik, model statistik, lain sebagainya. Kemudian dari jenis analisis yang satu ini nantinya akan disajikan dalam bentuk angka-angka yang diinterpretasikan atau dijelaskan lewat sebuah uraian. Adapun kegiatan yang dilakukan setelah data dari seluruh responden sumber lain terkumpul yaitu 1. Pengelompokan data sesuai jenis variabel dari responden. 2. Mentabulasi data sesuai dari variabel seluruh responden. 3. Menyajikan data pada tiap variabel yang sudah diteliti. 4. Menghitung data untuk menjawab rumusan masalah yang dibuat. Kelima, menghitung juga sebuah data agar hipotesis yang diajukan teruji. Dalam teknik analisis data, jenis kuantitatif yang menggunakan model statistik sendiri terdapat dua macam. Pembagian yang perlu diketahui yaitu yang pertama, analisis data statistik deskriptif. Teknik ini digunakan untuk melakukan analisis pada data dengan cara menggambarkan ataupun mendeskripsikan data-data yang sudah terkumpul tanpa membuat generalisasi hasil penelitian. Contohnya seperti penyajian data ke dalam bentuk diagram, tabel, modus, frekuensi, persentase, dan lainnya. Yang kedua ada analisis data statistik inferensial, yakni salah satu teknik yang digunakan dalam menganalisis data dengan cara membuat kesimpulan secara umum. Yang menjadi ciri khas analisis data yang satu ini adalah inferensial. Hal ini berarti menggunakan rumusan statistik tertentu. Selanjutnya hasil dari perhitungan yang dilakukan tersebut dijadikan sebagai dasar pembuatan generalisasi atau kesimpulan secara umum. Langkah dan prosedur analisis data. Di dalam melakukan analisis data, itu harus berdasarkan prosedur serta juga langkah-langkah tertentu. Di bawah ini merupakan beberapa langkah-langkah dan dalam analisis data. Di antaranya sebagai berikut.
Yang pertama, pengumpulan data. Tahap pertama dari aktivitas analisis data inilah pengumpulan data yang akan dianalisis. Yang kedua, tahap editing. Tahap editing merupakan suatu proses pemeriksaan kejelasan dan kelengkapan terkait pengisian instrumen pengumpulan data. Yang ketiga, tahapan coding. Tahapan coding merupakan suatu proses identifikasi dan klasifikasi terhadap semua atau seluruh pernyataan yang terdapat pada instrumen. Pengumpulan data dengan berdasarkan variabel yang sedang diteliti. Yang keempat, tahapan pengujian. Tahapan pengujian ini merupakan suatu proses pengujian kualitas data, baik dari sisi validitas serta juga reliabilitas. Yang kelima, tahap mendeskripsikan data. Merupakan suatu proses membuat deskripsi data dengan menyajikannya di dalam sebuah bentuk tabel frekuensi atau diagram dengan segala macam ukuran, tendensi serta atau juga ukuran dispersi. Tujuannya ialah supaya memahami karakteristik data sampel dari suatu penelitian. Yang terakhir atau keenam, tahap pengujian hipotesis. Merupakan suatu proses pengujian terhadap proposis. Apakah hal tersebut bisa diterima atau juga ditolak? Apakah hal tersebut memiliki makna atau tidak? Dengan berdasarkan tahap inilah yang nantinya akan dibuat kesimpulan atau keputusan. Yang selanjutnya, fungsi analisis data. Apa aja sih kira-kira fungsi yang terdapat di analisis data? Berikut ini diantaranya. Yang pertama, analisis data dapat berfungsi sebagai bahan evaluasi. Dan yang kedua, analisis data juga dapat digunakan untuk menanggapi sebuah masalah tertentu. Dan yang ketiga, memecahkan permasalahan serta menentukan sebuah keputusan maupun keputusan. Dan yang keempat, data yang diperoleh dari hasil analisis juga bisa digunakan untuk acuan dalam sebuah kegiatan yang diperlukan. Dan yang terakhir, hasil dari analisis yang dilakukan dalam sebuah data juga dapat dimanfaatkan dalam sebuah kegiatan sebagai suatu perencanaan. Yang terakhir, secara umum, tujuan analisis data adalah untuk menjelaskan suatu data agar lebih mudah dipahami. Selanjutnya dibuat sebuah kesimpulan. Suatu kesimpulan dari analisis data didapatkan dari sampel yang umumnya dibuat berdasarkan pengujian hipotesis atau dugaan. Baik, itulah tadi pengertian mengenai analisis data. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.